Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Learning Jurnal Anti Korupsi bersama saya Dede Agus Pratama, Sarjana Hukum. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Tapin tahun 2021. Adapun pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu mengenai anti korupsi. Mari kita simak ya. Yang pertama yaitu pengertian korup. Pengertian kata korup merupakan busuk, palsu, suap menurut Kamus Bahasa Indonesia, buruk, rusak, suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi, serta kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, penyuapan, pemalsuan, penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selanjutnya yaitu pengertian korupsi, yaitu perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan menyalahgunakan kepercayaan kepada mereka. Korupsi adalah tindakan pengkhianatan terhadap amanah yang dipercayakan kepada seseorang pegawai, dan juga termasuk korupsi penggunaan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi seperti mobil dinas atau kendaraan dinas lainnya, atau juga kertas dan alat tulis kantor, mesin fotokopi, dan atau printer dan telepon. Korupsi hakikatnya adalah tindakan pencurian, pengkhianatan, penipuan walaupun dilakukan untuk orang lain atau orang yang dekat dengan mereka. Kemudian korupsi merupakan penggelapan yang menyebabkan kerugian negara. Adapun dari aspek pencurian bahwa korupsi itu merupakan perbuatan melawan hukum yang mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain dan tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Dari aspek penggelapan yaitu pencurian barang atau hak yang dipercayakan untuk berada dalam kekuasaan pelaku serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Selanjutnya yaitu penyebab korupsi, yaitu adalah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, langkanya lingkungan yang anti korup, serta rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemudian kemiskinan dan serta keserakahan, kemudian yaitu keuntungan korupsi yang merupakan kerugian untuk ditangkap, yang selanjutnya adalah pemberian imbalan jasa, yang terakhir yaitu gagalnya pendidikan agama dan etika. Selanjutnya, penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia bahwa penyebab korupsi yaitu yang pertama adalah aspek individu, yang kedua adalah aspek organisasi, yang ketiga adalah aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, serta sistem yang buruk. Kemudian, yang merupakan aspek individu pelaku yaitu adalah sikap tamak dan tidak puas dengan penghasilan yang ada, serta moral dan iman yang lemah, tidak dapat menahan godaan hawa nafsu, merasa penghasilan kurang mencukupi kebutuhan yang wajar. Kemudian yaitu aspek organisasi. Aspek organisasi meliputi kurangnya teladan dari pemimpin, tidak adanya kultur organisasi yang mendukung kebenaran, dan juga manajemen yang menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dalam aspek masyarakat, adanya nilai-nilai di dalam masyarakat yang kondusif terjadinya korupsi, yang juga dampak korupsi tidak dirasa langsung oleh masyarakat, walaupun dampak korupsi dapat merugikan negara dan juga masyarakat luas. Kemudian, dari pencegahan korupsi, adapun langkah-langkah preventif yaitu yang pertama adalah perbaikan sistem, yang kedua yaitu adalah perbaikan manusia. Adapun yang dimaksud dengan perbaikan sistem yaitu adalah perbaikan dari segi peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, serta penerapan prinsip good governance. Kemudian yaitu adalah sistem perbaikan manusia. Adapun yang merupakan sistem perbaikan manusia yaitu memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, serta memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian dapat juga kita menumbuhkan kesadaran anti korupsi sebagai langkah pencegahan anti korupsi.
Kemudian identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, yaitu yang pertama adalah jujur, yang kedua adalah peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Demikian learning journal mengenai anti korupsi sebagai tugas individu di agenda 2 mengenai anti korupsi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.